Saya kembali lagi ke psikolog Oriza Sativa. Mbak Oriza, tadi Anda mendengarkan di segmen sebelumnya pernyataan Wali Kota Dumai. Ada penertiban di pasar di Kota Dumai yang melebihi jam operasional. Tapi tidak usah jauh-jauh ya dari ibu kota, di Tanah Abang pagi ini beroperasi dengan bebas, gitulah ibaratnya ya. Nah ini kan ada ketidakadilan lagi nih kalau ditanya soal PSBB, Dumai PSBB, Jakarta PSBB. Alasannya juga tadi Anda mendengar pedagang, kebutuhan ekonomi. Tanggapan Anda, Mbak Oriza? Ya, jadi sebetulnya pemahaman terhadap bahaya corona ini belum begitu bisa melekat di kalangan masyarakat, terutama menengah ke bawah ya, kalau menurut saya. Jadi ini merupakan tantangan dari pemerintah untuk lebih bisa merangkul lagi warganya gitu. Karena kalau memang sebetulnya kan segala sesuatu kalau dianggap bahaya, kita tahu itu bahaya, pasti kita akan hindarin gitu. Nah sebetulnya pemahaman corona ini sedemikian bahaya sehingga mengancam keselamatan nyawa manusia. Walaupun misalkan yang positif bisa sembuh, iya. Tetapi kan pada kenyataannya kalau dalam konteks kesehatan sesuatu yang mengancam nyawa itu memang sangat amat harus menjadi prioritas utama. Tetapi masyarakat tidak tahu itu kan, gitu. Jadi kalau menurut saya ini menjadi PR bersama untuk lebih bisa memberikan pemahaman. Ada beberapa video-video cuplikan yang saya tonton juga gitu dari grup, walaupun dari mana-mana. Itu misalkan ada ibu-ibu di pasar yang untuk diingatkan menggunakan masker aja dia nggak mau gitu kan. Malah dengan PD-nya dia ngeyel bahwa nggak kenapa-kenapa, tidak terjadi apa-apa. Catat nomor rumah saya di sini, nama saya ini. Jadi kalau saya sih bukan soal ngeyelnya ya. Kita tuh kan psikolog melihat makna di balik tindakan. Kalau sampai demikian percaya diri gitu, dia bilang ini rumah saya di sini, catat saja gitu, nama saya ini. Jangan-jangan dia nggak tahu loh sebetulnya bahayanya corona ini gitu loh. Kalau menurut saya itu yang menjadi pertimbangan. Oke, kalau misalnya tidak masyarakat kurang paham ya. Tapi kalau kita melihat kan masyarakat dan pedagang ataupun pedagang dengan petugas kan biasanya kucing-kucingan ya. Ini udah menjadi kultur budaya kita. Apa memang harus dikeraskan begitu, Mbak Oria, melihat kita juga masyarakatnya kayaknya nampaknya dengan himbauan humanis pun sulit? Ya sebetulnya gini deh, kita dulu punya penataran P4 yang kita lakukan dengan masif. Semua tingkat pendidikan itu ada setiap tahun gitu ya. Kita 2 minggu didoktrin atau apa. Jadi sebetulnya ini adalah masalah komunikasi kepada masyarakat bawah yang harus lebih ngena gitu. Pakai masker ya udah pakai masker, tapi mungkin mereka nggak tahu kenapa pakai masker, bahwa kalau kita nggak pakai masker kena droplet itu percikan itu bisa kena ke bagian-bagian tubuh yang terbuka. Itu kan sebetulnya mungkin tidak sepaham itu loh. Gitu, bahwa kita megang orang lain yang mungkin dia juga positif itu kita bisa tertular. Itu kan sebetulnya kalau kita tidak punya imunitas yang baik itu kan saya nggak yakin itu betul-betul ada di masyarakat gitu loh Mbak dan Mas Fadil. Gitu. Masalahnya itu. Jadi PR-nya adalah memberikan pemahaman. Saya nggak yakin itu bisa sampai ke bawah dan dengan demikian baik gitu. Kan sebenarnya gini, kita bisa paham tentang corona kan karena kita buka HP. Kita buka situs-situs resmi, kita buka informasi-informasi yang beredar di WA group dan lain-lain dan media sosial. Tapi kan nggak semua punya HP, gitu loh. Kalau ada yang punya HP, nggak semua punya kuota. Kita kan bicara masyarakat bawah loh ini, gitu kan. Jadi itu yang mesti memang betul-betul mungkin ada sosialisasi door to door dan lain-lain. Mungkin yang saya pikir itu. Gitu. Baik. Mbak Oriza Sativa, terima kasih Mbak atas paparan dan juga mungkin saya mau memberikan himbauan sedikit sedikit saja. Ya, lakukan pembiasaan positif terkait dengan higienitas. Kalau nggak tahu higienitas itu artinya kebersihan. Tetap cuci tangan karena sebelum corona pun kita membiasakan untuk itu. Ya, kita menganjurkan secara medis untuk etika batuk, etika bersin, kemudian gunakan masker. Jangan lupa ya, gunakan dengan baik. Terus kemudian yang kedua yang saya ingin ingatkan adalah corona belum pergi dari Indonesia. Jadi jangan berkerumun dan jangan mudik. Terima kasih. Terima kasih Oriza Sativa atas waktunya. Assalamualaikum, selamat beraktivitas dan tetap jaga kesehatan ya.